Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam dialog kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai membangun iklim investasi daerah. Dalam iklim investasi yang baik, pada suatu daerah harus didukung oleh banyak hal, baik dari segi kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah. Sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung dalam kegiatan investasi. Potensi sumber daya alam yang banyak, ketersediaan tenaga kerja, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tabalong. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah terhubung dengan narasumber kita dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Bapak Nanang Mulkani, apa kabar Bapak? Baik, selamat pagi, kabar baik. Terima kasih Bapak. Ya, Langsung saja Bapak. Bagaimana kondisi iklim dunia usaha di Kabupaten Tabalong ini terkait mengenai investasi Tabalong saat ini Bapak? baik, terima kasih Mas siapa tadi ya, maaf, Mas Ferdi ya, dan pemirsa TV Tabalong sekalian yang berbahagia. Baik, terima kasih. Eh, Kami dari DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Suatu Pintu. Jadi mohon maaf ya, saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang DPMPTSP. Nah, tugas utama kami memang pada dua bidang, yaitu pelayanan perizinan, termasuk perizinan usaha, dan juga koordinator dalam kegiatan investasi atau kegiatan penanaman modal. Nah, kaitan dengan hal ini, dari tema topik kita hari ini, tentang kegiatan investasi di Kabupaten Tabalong saat ini, tahun 2021 ya, sekarang udah masuk triwulan ketiga ini, triwulan ketiga, atau semester 2 ya, triwulan ketiga atau semester 2. Kondisinya memang cukup memprihatinkan. Kita tahu semua bahwa pandemi ternyata belum berakhir, bahkan bertambah parah. Dan ini memang telah menjadi apa namanya, semacam tantangan, kendala, bukan hanya dalam kegiatan investasi, tapi semua bidang. Nah, sebagai gambaran hingga bulan Juni 2021, kegiatan penanaman modal atau kegiatan investasi di Kabupaten Tabalong ini baru mencapai 7% dari target kita. Baru mencapai 7% ya, atau sekitar 66 miliar. 66 miliar. Ini sampai bulan Juni 2021. Targetnya adalah 1,2 triliun untuk tahun 2021. Dibanding periode yang sama, di tahun 2020, itu investasi sudah mencapai 765 miliar. Pada periode yang sama ya, dari Januari sampai Juni, di tahun yang lalu. Nah, di tahun ini, baru tercatat 66 miliar rupiah ada kegiatan investasi di Kabupaten Tabalong. Target kita 1,2 triliun di tahun ini, tetapi baru 66 miliar atau baru 7% dari target. Dari angka-angka ini bisa dilihat bahwa kondisi investasi di tempat kita bisa dibilang jauh sekali dari target, sangat jauh. Bahkan untuk mencapai dua digit saja dari persentase belum. Dan kondisi ini bukan hanya menimpa kita, tapi menimpa negara ini, seluruh daerah demikian, Dalam konteks negara juga demikian, bahkan dalam konteks global. Kita tahu semua bahwa pandemi ini bukannya bertambah baik, sekarang malah bertambah parah, khusus Indonesia ya, khusus di Indonesia. Dan kondisi ini relatif tidak lebih baik daripada tahun kemarin, bahkan bisa jadi lebih parah. Tentu ini berdampak dengan kegiatan investasi. Para investor, para penanam modal lebih memilih
menunggu situasi. Dan kita tahu semua bahwa anggaran negara, termasuk anggaran daerah, ini juga dilakukan refocusing dari tahun kemarin 2020, lanjut tahun ini 2021. Walaupun APBD ini menyumbang dari kegiatan investasi hanya sekitar 15% ya, dari perhitungan yang ada, kegiatan penanaman modal atau investasi, baik di level daerah maupun level negara, itu paling banyak berkisar di angka 15%. Tetapi APBD ini sifatnya adalah trigger, pemicu kegiatan investasi di daerah. Di samping juga sebagai koordinator dan regulator. Koordinator sekaligus pengawas ya. Jadi kurang lebih begitu kondisinya. Kegiatan penanaman modal investasi melambat, menurun, bahkan penurunannya cukup curam. Pada periode yang sama, kita sudah hampir melebihi 50%, sekarang pada periode yang sama di tahun ini baru tercapai 7% dari target. Ya seperti itulah kondisinya. Dan ini memang menyangkut semua sektor, semua bidang, bukan hanya kegiatan investasi. Baik, Bapak. Dalam keadaan sekarang ini, program apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi di daerah? Oke, baik. Program kita sebenarnya tidak melenceng jauh dari segala kegiatan yang sudah ditetapkan, dari RPJMD, dari misi penanaman modal ya, visi penanaman modal yang ditetapkan dalam RPJMD, sesuai yang visi yang ada, Tabalong Maju, Adil dan Lestari. Nah, visi penanaman modal yang kami emban di DPM PTSP adalah terwujudnya Kabupaten Ramah Investasi menuju daerah lestari. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini memang pada saat penyusunan rencana belum terlalu mengantisipasi adanya kondisi darurat seperti ini. Tetapi usaha yang dilakukan tetap berpengaruh. Contoh ya, yang populer, juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sangat populer, pembentukan mall pelayanan publik. Itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Masyarakat sangat dimudahkan ya. Dia mengurus perizinan, termasuk perizinan usaha, perizinan industri, perizinan perdagangan. Ini cukup datang ke satu tempat. Jadi mulai dari pelayanan administratif dasar seperti kependudukan, akta dan sebagainya, sampai terbitnya izin usaha itu berada pada satu tempat. Nah itu kebijakan populer yang dilakukan oleh pemerintah. Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan investasi di Tabalong. Bahkan kami punya ruang khusus, namanya ruang layanan investasi. Jadi di mall ini ada ruang layanan investasi yang memang diperuntukkan untuk investor. Di situ dilengkapi dengan data-data potensi, data-data yang diperlukan oleh mereka. Kemudian kita juga punya ruang pamer untuk UMKM di mall pelayanan publik. Kita kerjasama dengan UMKM yang ada di Tabalong. Itu. Kemudian kami juga melakukan usaha meningkatkan kegiatan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal atau DALAK. Di DPM PTSB itu memang ada satu bidang yang mengurusi hal ini. Nah, ini semakin ditingkatkan pada kondisi ini karena itu dimaksudkan adalah untuk menginventarisir ya, pertama menginventarisir permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian berusaha menindaklanjutinya. Kegiatan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal ini memang itu ada payung hukumnya. Ada kegiatan yang memang terprogram, terstruktur, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah kemudian pemerintah pusat juga memperbaharui aplikasi perizinan yang jauh lebih mudah dibanding dulu dengan diberlakukannya sistem perizinan OSS atau Online Single Submission. Ya, malah sekarang di tahun ini diperbarui dengan OSS RBA namanya.
OSS yang berbasis risiko. Jadi kegiatan usaha dikategorikan dalam 3 risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Usaha yang berisiko sedang, berisiko rendah, ini langsung izinnya. Jadi bisa langsung selesai gitu, tanpa harus menunggu dipenuhinya komitmen. Namanya komitmen itu adalah kewajiban pengusaha untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk terbitnya suatu izin. Nah, beda halnya dengan usaha yang berisiko tinggi, itu lain lagi prosedurnya. Yang jelas untuk usaha-usaha yang berisiko sedang dan berisiko rendah, ini jauh lebih mudah dibanding aplikasi OSS versi yang sebelumnya. Nah, kemudian juga pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan industri Saradang. Ya, lokasinya di Kecamatan Haruai, di Desa Saradang, seluas kurang lebih 3.000 hektar. Di situ mencakup lahan tersedia dengan luas, kan? Kemudian tersedia juga infrastruktur pendukung. Di situ ada 3 PLTU milik TPI, MSW, kemudian PT Kons, ya. Kemudian ada juga industri semen sebagai industri infrastruktur dasar dalam kegiatan infrastruktur, baik jalan, jembatan, bangunan. Semen itu adalah komoditas dasar di sana tersedia. Kemudian jalan juga relatif menunjang, dan yang juga sangat mendukung di kawasan industri Saradang itu kalau ditarik garis lurus di Google Maps dengan ibu kota baru, ibu kota negara yang baru, itu hanya berjarak kurang lebih 100-an lebih kilometer, ya, 120-an kilometer, dekat dengan ibu kota baru. Itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini memang kawasan industri itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha. Kecuali industri besar, ya, PT Adaro, PT Kons, kemudian PLTU. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi dimanfaatkan. Karena itu memang di kawasan yang memang disediain untuk industri. Ya. Terus kami sendiri, kami pada tahun 2020-2021 ini kami punya kegiatan namanya penyusunan peta potensi investasi. Peta potensi investasi. Itu berbasis segala hal. Jadi ada by sektor, by name, ya, nama bidang usahanya, kemudian per geografis. Jadi produk akhir dari peta potensi investasi itu nanti, kalau dia katakanlah dia misalnya mengklik Kecamatan Murungbudak, Desa Kasiau, track itu akan muncul semua datanya. Atau dia ingin mengklik sektor pariwisata, track akan muncul lokasi di mana dan sebagainya. Tapi itu mudah-mudahan bisa segera selesai di tahun, memang targetnya sih di tahun 2022 itu. Di penyusunannya dari tahun kemarin, dari tahun ini, dari tahun 2021. Itu salah satu hal yang kita lakukan. Nah, kemudian Tabalong juga ikut dalam berbagai kegiatan event promosi investasi, baik itu Kalsel Expo, ya, dalam level konteks provinsi maupun nasional. Itu ada APKASE Expo, ada pameran. Tapi pada saat pandemi ini, ya, kembali lagi, kondisi di pandemi memang berbeda sekali dengan kondisi sebelum pandemi. Kegiatan-kegiatan promosi itu hampir-hampir tidak ada lagi. Event-event itu hampir-hampir tidak ada lagi. Dan kalaupun ada, tidak bisa kita ikuti karena kondisinya, ya, seperti itu, baik pendanaan maupun kondisi ketidakmampuan melakukan perjalanan dinas, ya, dan sebagainya. Jadi bukan bermaksud ini jadikan alasan, tapi fakta memang seperti itu. Kondisi pandemi ini benar-benar menghantam semua sektor, terlebih lagi kegiatan dunia usaha yang berisiko tinggi, yang notabene dananya adalah milik privat, ya, baik perseorangan maupun badan usaha. Kira-kira demikian, ya. Terus daripada kondisi pandemi ini, kenapa Tabalong harus jadi pilihan investasi? Oke. Tabalong secara natural, saya katakan secara natural, memang daerah yang menarik untuk investasi. Memang daerah yang menarik untuk investasi secara natural, secara natural.
Karena apa? Kita tahu semua bahwa Tabalong kaya dengan sumber daya alam. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertambangan ini masih menjadi primadona investasi. Pertambangan masih menjadi primadona investasi, baik pertambangan intinya maupun sektor turunannya. Turunannya macam-macam itu. Semua sektor bisa ada, perdagangan, jasa, catering, rental dan sebagainya, itu sektor turunannya. Nah, walaupun dalam RPJMD kita ini pertambangan tidak masuk karena tanpa harus didandanin pun investor akan tertarik. RPJMD itu menekankan pada sektor pertanian, perikanan, industri, agroindustri, jasa transportasi ya, perdagangan dan jasa, kemudian pariwisata. Tidak ada pertambangan di situ. Tapi faktanya memang pertambangan masih tetap primadona. Di tahun 2020, investasi terbesar adalah pada sektor pertambangan. Itu ada Mantimin Coal Mining, kemudian ada investor Korea yang menanamkan modalnya di Tabalong. Itu memang masih berada di sektor pertambangan. Nah, kita tahu semua bahwa sumber daya alam Tabalong ini memang luar biasa ya. Dari sebelum kemerdekaan pun dari tahun 1938 itu Belanda sudah mengeksploitasi kekayaan alam di sini dalam bentuk penambangan minyak bumi, Pertamina ya, kemudian diambil oleh Pertamina. Kemudian di era 1990-an masuklah Adaro Group dengan segala macam kait-mengait badan usahanya dengan anak sub-sub dan sebagainya. Dan kita tahu semua bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kegiatan investasi, tanpa adanya kegiatan penanaman modal. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja, akan membuka kesempatan usaha, dan turunannya juga akan berlanjut kemana-mana ya. Makanya pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sangat penting bagi suatu daerah, apalagi bagi suatu negara bangsa. Karena dengan pertumbuhan, ini akan memacu pertumbuhan sektor lain, baik stabilitas politik, sosial, pendidikan. Jadi ekonomi itu memang sangat berperan dalam pertumbuhan sektor-sektor yang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa APBD ataupun APBN itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 15%. Hanya sekitar 15%. Katakanlah misalnya ada proyek pembangunan jalan, itu akan menciptakan multiple effect. Begitu dikerjakan oleh pihak ketiga, kontraktor akan mensubkonnya dengan pengusaha lain, kemudian si pekerjanya akan mendapat penghasilan, ini akan menciptakan efek-efek berikutnya. Nah, sebagai contoh, sebagai analisa ya, saya katakan bahwa Adaro dia ada sekitar 25.000 karyawan yang terlibat dalam kegiatan Adaro. Kalau katakanlah dia membelanjakan 2 juta saja dari tiap karyawan itu hanya untuk kegiatan konsumsi, baik dia sembako, beras, ikan, sayur dan sebagainya, maka ada 50 miliar uang beredar setiap bulan. Nah, itu akan memicu kegiatan investasi berikutnya. Pengusaha rumah makan misalnya akan menanamkan modalnya di situ. Pengusaha beras, pengusaha pedagang ikan, dagang sayur. Kita baru bicara baru bicara belanja dalam sektor sembako nih, baru belanja sembako nih. Paling nggak sudah ada 50 miliar uang beredar sebulan. Belum hal-hal yang lain ya, belum kegiatan inti dari kegiatan Adaro, itu penambangan batu bara misalnya. Jadi kegiatan penanaman modal ini sangat-sangat penting. Dan Tabalong dengan kondisi naturalnya ini tetap akan terus menarik minat investor. Terus menarik minat investor. Batu bara Adaro itu baru satu pemegang izin. Kita tahu bahwa di Tabalong ini ada 4 PKB 2B. PKB 2B itu izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi selain Adaro sebenarnya masih ada lagi
Bara Paramulia ya, kemudian Mantimin Kolmining, kemudian Entrex Sakraraya, kemudian ada 24 IUP, izin usaha penambangan yang lain, termasuk biji besi. Biji besi. Biji besi terletak di wilayah utara Tabalong. Kita belum lagi bicara di hutan lindung. Makanya salah satu visi misi yang disusun dalam RPJMD ini adalah mewujudkan penanaman modal yang ramah lingkungan, Karena setiap kegiatan penanaman modal yang berbasis sumber daya alam ini akan berdampak terhadap lingkungan, dan itu sudah masuk dalam RPJMD kita. Jadi sebesar apapun nanti daya tarik investasi Tabalong tetap akan berada dalam koridor pengelolaan lingkungan yang terstruktur, yang sesuai dengan aturan. Kira-kira demikian ya. Oke Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bapak Nanang Mulkani. Oke Bapak, berdasarkan letak geografis dan kondisi demografis, apa yang menjadi keunggulan Kabupaten Tabalong dibandingkan daerah lain? Oke, baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang keunggulan Tabalong, itu memang ada keunggulan yang normatif naturalis. Artinya memang bawaan kita. Kita unggul dari sisi geografis misalnya. Kemudian dari sisi sumber daya alam, dari kandungan bahan tambangnya, kemudian hutannya, hasil hutan, hasil perikanan darat, itu keunggulan normatif. Tapi ada juga keunggulan yang bersifat kolaboratif, yang memang diolah. Contoh ya, secara geografis kita berada di posisi pertemuan antara 3 provinsi, Kaltim, Kalsel, dan Kalteng. Nah, ketika ada program pembangunan ibu kota baru di Kaltim, ini tentu akan menjadikan Tabalong menambah daya saing Tabalong sebagai daerah tujuan investasi. Karena kalau di kita yang semula menjadi halaman belakang dari provinsi ini ya, dari provinsi Kalsel, kita halaman belakang dulu. Ini berbalik akan menjadi halaman depannya, terasnya Kalsel. Bahkan kalau nanti ibu kota negara sudah berdiri, kemudian tentu pasti akan didukung dengan pembangunan infrastruktur, jalan, kereta api, dan sebagainya. Jarak tempuh antara Tabalong ke ibu kota negara sejauh kurang lebih 200 km itu ya. Dengan saya kemarin waktu mengikuti presentasi tentang rencana pembangunan kereta api yang menghubungkan antara Kalsel, Kalteng, dan Kaltim, itu kecepatan rata-rata kereta apinya sekitar 150 km per jam. Berarti kalau jaraknya 200 kilo, ini paling lama tidak sampai 2 jam akan sampai ke ibu kota baru. Kalau itu terwujud. Ini keunggulan loh, ini keunggulan kita. Dengan dibuatnya ibu kota baru di Provinsi Kaltim, yang notabene adalah tetangga kita di Tabalong, ini tentu akan menambah keunggulan Tabalong di mata investor. Nah, kita tidak usah lagi bicara tentang sumber daya alam, tentang kegiatan tambang dan sebagainya, itu sudah pasti keunggulan kita. Atau dengan adanya kegiatan pertambangan ini otomatis berarti akan banyak sekali uang beredar di Kabupaten Tabalong. Uang beredar adalah daya tarik investasi bagi investor. Jadi keunggulan geografis kita dari sudut geografis ini merupakan bawaan kita, bawaan Tabalong ya. Dan secara natural Tabalong sudah unggul dalam hal ini. Kemudian didukung dengan kebijakan strategis pemerintah daerah. Misalnya tadi seperti saya sebutkan, kita sudah menetapkan kawasan industri Saradang. Di Kalsel cuma ada 3 ya, Tabalong, Tanah Laut, Jorong itu ya, kemudian di Tanah Bumbu, kawasan industri itu. Yang 2 itu keunggulan mereka karena berada di pesisir, langsung berbatasan dengan laut. Secara secara geografis itu akan memang memudahkan posisi mereka dalam hal
transportasi, baik komoditas maupun barang dan sebagainya. Tetapi kita walaupun tidak berada di laut, keunggulan kita seperti yang saya katakan tadi, kita punya sumber daya alam, kita dekat dengan ibu kota negara, kemudian kita berada di perbatasan antara provinsi Kalsel, Kaltim, dan Kalteng. Kemudian kita juga masih punya lahan yang luas, dan secara kultural, masyarakat Tabalong adalah masyarakat selain memang Tabalong kan terbagi tiga nih, ada utara, tengah, dan selatan. Selatan itu memang berbasis agroindustri, agro ya, pertanian, kemudian tengah ini industri, utara ini ke perkebunan, agroindustri perkebunan. Nah, kultur masyarakat Tabalong dari dulu adalah masyarakat yang memang familiar dengan kegiatan industri. Kita tahu bahwa industri adalah salah satu sektor pilihan investor, dan itu akan memicu pertumbuhan sektor yang lain. Makanya daerah yang industri itu relatif lebih maju daripada daerah yang bercirikan agraris, ya. Karena faktanya memang seperti itu. Kegiatan yang seperti itu akan memicu intensitas penanaman modal yang lebih tinggi dibanding kondisi daerah yang bertipikal agraris. Jadi kultur masyarakat Tabalong mendukung untuk menuju kegiatan penanaman modal, investasi, baik itu terutama di sektor industri. Kira-kira demikian ya, keunggulan Tabalong ya. Oke, baik Bapak. Realisasi investasi Tabalong pada kuartal tahun 2021 berada di angka berapa? Apakah ada mengalami kenaikan atau penurunan? Ya, saya katakan seperti tadi bahwa terjadi penurunan yang curam. Kalau kita bandingkan dengan investasi di tahun 2020 pada periode yang sama. Data yang kami punya ini dari Januari sampai Juni, atau triwulan 1, triwulan 2, atau semester 1 ya. Januari sampai Juni 2021, angkanya adalah tepatnya segini, 66 miliar 640 juta 301 ribu, atau hanya baru 7% dari target kita 1,2 triliun atau 1 triliun 200 miliar untuk tahun 2021. Baru tercapai di semester 1 baru tercapai 66 miliar. Pada periode yang sama tahun yang lalu, artinya dari Januari sampai Juni tahun 2020, itu sudah mencapai 741 miliar, lebih dari 60% dari target. Jadi curam sekali, perbedaannya jomplang memang. Saya katakan tadi bahwa ini bukan alasan ya, memang faktanya pandemi ini menghantam semua sektor. Mudah-mudahan ini segera berlalu. Tahun yang lalu, 2020, Tabalong ini menempati peringkat pertama kegiatan investasi di Provinsi Kalsel. Kita nomor 1. Nomor 2-nya baru Plehari, tanah laut. Nomor 3-nya baru tanah bumbu. Kita hampir data dari provinsi ini 1,8 triliun ya. Jadi memang ada perbedaan data. Provinsi ini mengacu ke LKPM namanya, laporan kegiatan penanaman modal. Kemudian kita mengambil dari BKPM, dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. LKPM itu menghimpun data-data yang berasal dari kegiatan investasi di atas 500 juta. Ya, 500 juta. Jadi kita sepakati aja bahwa datanya yang kita ambil adalah dari provinsi. Nah, kondisi ini yang jelas kesimpulannya memang terjadi penurunan yang curam dibanding tahun yang lalu. Kami berharap target ini tetap tercapai di akhir tahun. Paling nggak akan bisa tertutupi oleh kegiatan penanaman modal asing (PMA). Karena memang sebenarnya masih rencana ini ada satu investor dari Jepang yang merencanakan akan menanamkan modal di Tabalong masih berkaitan dengan pertambangan dan PLTU, itu kalau tidak salah sampai mencapai 5 triliun. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi, karena bagaimanapun penanaman modal akan
menciptakan lapangan kerja, akan menimbulkan usaha baru ikutannya, baik supportnya, catering, jasa transportasinya, kemudian menambah lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Sampai saat ini, penyumbang investasi terbesar dari sektor apa? Baik, masih dari pertambangan, ya. Tapi kalau untuk 2021 yang 66 miliar itu penyumbang terbesar dari sektor perdagangan dan properti perumahan. Jadi masih perdagangan. Kalau tahun yang lalu 2020 masih pertambangan ya. 2021 sampai periode Juni 2021 sektor terbesar dari kegiatan perdagangan dan properti, dari kegiatan properti, pembangunan properti perumahan. Itu sektor terbesarnya. Perdagangan itu terutama pembangunan rokok, investasi dalam pembuatan ya kegiatan perdagangan lah, eceran, distribusi dan sebagainya. Kalau tahun yang lalu itu memang masih di pertambangan, Ya. Apakah kebijakan dan stimulus yang diberlakukan pada tahun 2020 menjadi indikator keberhasilan realisasi investasi pada tahun 2021? Baik, berbagai kebijakan yang dilakukan di tahun 2020 ini kita kan dalam kegiatan investasi itu tidak seketika jadi, tidak seperti itu. Itu ada perencanaan, ada baik dari sisi investor maupun kita dari sisi regulasi. Investasi yang dilakukan di tahun 2020 ini hasil perencanaan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Jadi 2000 mungkin tahun-tahun sampai mundur ke belakang, karena setiap orang yang menanamkan uang, penanaman modal ya, investasi, ini tentu akan berhitung risikonya sampai detail, sampai sedetail mungkin. Karena risiko itu kan bukan untuk dihindari, tapi diantisipasi. Nah, 2020 masih lebih baik karena 2019 belum ada pandemi. Begitu masuk 2021, perencanaan yang disusun sudah berbasis situasi kondisi pandemi. Itu dari sisi pelaku usaha. Dari sisi pemerintah, kita yang bisa kita lakukan adalah seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan kegiatan pengawasan, pengendalian, kemudian melakukan monitoring. Kemudian dari sisi pendanaan, semua pemerintah daerah, bahkan APBN nasional, ini direfocusing anggaran. Jadi kegiatan penanaman modal, kegiatan perjalanan dinas, karena perjalanan dinas itu bukan sekedar ini, termasuk kegiatan pemerintah di bidang penanaman modal ini memang berfokusnya pada banyak ke perjalanan dinas, baik ke perjalanan dinas koordinasi, pemantauan dalam perjalanan dinas dalam daerah. Ini direfocusing dananya dialihkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Jadi kondisi ini saya katakan kembali bahwa pandemi ini benar-benar memukul semuanya. Stimulus yang kita lakukan untuk untuk dari sisi pemerintah ya, untuk kegiatan investasi di 2021 ini kembali terkendala dengan hal-hal itu. Pendanaan, kemudian bahkan kondisi peningkatan pengawasan terhadap para investor pun tidak bisa dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar, misalnya di Adaro. Itu mereka mewajibkan harus tidak bisa mereka memprotek diri, misalnya nih tidak bisa dikunjungin. Kemudian itu hanya salah satu contoh. Jadi kalau mau dikatakan ada stimulusnya lebih ke regulatif. Misal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan BPPRD ya sekarang ya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Itu BPPRD membebaskan pajak hotel dan restoran bagi hotel-hotel yang terdampak pandemi. Memang memprihatinkan kondisinya. Tamu-tamu ini baru kita bicara satu sektor ya, sektor pariwisata, hotel ya. Itu tingkat hunian hotel rata-rata di Tabang, contoh nih,
sebelum pandemi mencapai 70-80%. Pada saat pandemi, ini antara 10-20%. Baik itu hotel, kemudian penginapan atau guest house, kondisinya sama saja. Jadi ini memukul semua sektor. Itu, terima kasih. Siap, Bapak. Dan yang terakhir, Bapak, apa saran dan harapan Bapak untuk kedepannya mengenai investasi di Kabupaten Tabalong ini, Pak? Baik, kita sangat berharap bahwa kondisi ini segera berlalu ya. Kondisi, dan bukan hanya kita semua mengharapkan, berdoa juga memohon. Dan memang kuncinya adalah penerapan protokol kesehatan. Jadi masyarakat kita semua, baik aparat pemerintah ya, terutama ini bisa memberikan pelopor dalam hal protokol kesehatan ini dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian para investor, para penanaman modal ini tentu akan melihat sejauh mana kondisi ini akan berlangsung. Begitu negara atau katakanlah misalnya Tabalong sekarang PPKM level 3, kalau dia berangkat menjadi level 4, ini akan semakin memburuk. Kondisinya akan semakin memburuk. Kegiatan investasi akan semakin memburuk. Mudah-mudahan ini bisa menurun ke level 2 atau level 1, atau bahkan kita sudah tidak ada lagi yang namanya PPKM level-levelan ini. Karena ini akan memukul semua pihak. Nah, oleh sebab itu memang diperlukan protokol kesehatan ini bukan sekedar kebiasaan, tapi sudah menjadi budaya masyarakat. Budaya itu kan tumbuh dari kebiasaan memakai masker, kebiasaannya kondisi protokol kesehatan bagaimana yang harus dilakukan. Dan pada gilirannya memang kita berdoa bersama semoga kondisi pandemi ini segera berakhir dan kehidupan bisa normal kembali seperti sedia kala, sehingga pertumbuhan ekonomi kembali on track, kembali pada jalurnya, kemudian kegiatan lain juga bisa berlangsung dengan normal. Ini kan situasi yang tidak normal, situasinya tidak normal ini. Jadi perencanaan pun tidak normal segalanya. Segalanya berlangsung secara tidak normal. Kira-kira demikian ya harapan kami. Bapak atas partisipasinya dan waktunya. Bapak Nanang Mulkani merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita kepada narasumber kita yang kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam program dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan berbincang kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ketua Kamar Dagang dan Industri Tabalong, Bapak Ahmad Muhajir. Bapak Ahmad Muhajir, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat, Bung Renaldi, gimana? Alhamdulillah, Sehat. Bapak. Oke Bapak, kita langsung saja. Bagaimana Kadin melihat potensi ekonomi dari semua sektor di Kabupaten Tabalong ini? Baik, terima kasih Bung Renaldi. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera bagi pemirsa TV Tabalong dimanapun berada. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang ya nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 87 dan 88 ayat 1, di mana bunyinya memberi peluang kepada daerah untuk menjalin dan mengembangkan kerjasama guna memacu pembangunan daerah di berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi. Jadi Kadin Tabalong optimis ya, dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi ekonomi pada semua sektor. Ini berjalan baik dan terus meningkat. Kita mengacu pembicaraan ini sebelum terjadi pandemi COVID-19 ya. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, swasta, dan
masyarakat. Indikasi ini bisa kita lihat misal di bidang jasa dan perdagangan, seperti diaktifkannya Bandara Warukin untuk melayani penerbangan Tanjung Jakarta atau sebaliknya. Kemudian keberadaan Hotel Aston Bintang 4, KFC, dan sebentar lagi akan dibukanya Kota Sinema. Kemudian juga di bidang pendidikan, adanya perkuliahan Setia Tabalong dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis. Di bidang pariwisata, tumbuhnya wisata lokal, baik wisata alam maupun buatan. Bahkan yang tak kalah menariknya juga, kunjungan dari wisata religi yang setiap tahun terus meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di semua sektor Kabupaten Tabalong tumbuh dan berkembang pesat. Demikian, Bung Ronaldi. Ya, baik. Secara garis besar, kalau kita amati ya, ada beberapa kendala investor ataupun pelaku usaha untuk investasi di daerah kita. Namun sebenarnya ini juga umum atau lumrah ya terjadi di berbagai daerah Indonesia. Yang pertama adalah regulasi atau aturan yang berbelit dan tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pusat. Namun kita apresiasi pemerintah pusat ya telah merevisi 72 undang-undang yang dianggap menghambat investasi dengan menggunakan Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law, undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang, walaupun sebelumnya pemerintah telah berupaya menyederhanakan izin bagi para pengusaha dengan meluncurkan Online Single Submission atau OSS. Namun dinilai belum berjalan efektif. Itu kendala yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan lahan. Pembebasan lahan. Ini juga membutuhkan waktu yang lama dan syarat yang luar biasa untuk dipenuhi para pelaku investasi di kabupaten kita. Hal yang ketiga kendalanya adalah infrastruktur publik yang belum merata di semua daerah, khususnya di Kabupaten Tabalong. Dan yang terakhir itu adalah tenaga kerja yang terampil, yang belum memadai sesuai dengan keinginan dari para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Tabalong. Nah, itu beberapa kendala yang dialami oleh para investor yang untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Tabalong. Demikian, Bung Renaldi. Oke, siap Pak. Apa yang seharusnya dilakukan agar terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif, bersih, dan juga transparan? Baik, Kadin ya sebagai mitra pemerintah sangat mengapresiasi dengan usaha pemerintah untuk terus berupaya menumbuhkan iklim yang kondusif bagi investasi dunia usaha serta usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurut kami, saat ini yang harus dilakukan untuk terciptanya iklim tersebut adalah menyusun roadmap peningkatan investasi. Pemerintah daerah perlu menetapkan tema usaha strategis, meliputi pangan, energi, infrastruktur dengan tetap mengacu pada pengembangan potensi lokal. Selain itu, fokus pada investasi komoditi unggulan daerah dengan studi kelayakan yang sesuai dengan master plan daerah. Selanjutnya, lokasi yang bebas masalah dan sesuai tata ruang daerah, jangka menengah dan panjang. Keberhasilan ini tentunya sangat bergantung kepada komitmen pemerintah daerah ya
agar tercipta iklim dunia usaha yang kondusif dan transparan. Seperti itu, Bung Ronaldi. Baik, Bapak. Maksud. Apakah pemerintah memberikan dukungan kepada para investor untuk berinvestasi di Tabalong? Ya, kita harus akui kinerja dan mengapresiasi betul apa yang dikeluhkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law, ini sangat memudahkan para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah, dan khususnya di kabupaten kita. Dapat kita lihat dengan adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP di Mabuun yang dibangun pemerintah daerah pertama di Kalimantan Selatan yang sudah beroperasi, dan ini sangat memudahkan baik pengusaha maupun calon investor untuk mengurus perizinan usaha maupun layanan publik lain. Dan ini kemudahan yang disiapkan pemerintah daerah, khususnya kita di Kabupaten Tabalong, untuk dunia usaha. Dan ini sangat membantu para investor kita untuk menanamkan atau investasi di daerah kita. Demikian, Bung Ronaldi. Oke. Ya. Oke, Pak Muhajir, untuk di Tabalong ini kira-kira peluang apa saja yang lebih dominan untuk masuknya investasi di daerah kita sesuai dengan kondisi daerah kita? Baik, untuk sektor pertambangan yang kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya dari Pak Nanang, bahwa memang ini menjadi primadona ya, yang paling banyak dilirik para investor di kabupaten kita. Namun kita juga mempunyai sebenarnya potensi wisata ya. Pariwisata di tempat kita, ya ini lebih didominan oleh di bagian utara ya, khususnya di Kecamatan Jaro dan Muara Uya. Itu lumayan baik dan sering dikunjungi oleh wisata dari luar. Nah, ini tentunya merupakan suatu hal yang harus terus kita galakkan, ya, harus terus dikembangkan, dan pengelolaannya ini kalau memang akan berjalan maksimal, ya kami berharap serahkan aja kepada sektor swasta yang bisa mengambil peran lebih untuk pengembangannya. Begitu juga dengan wisata buatan ya, ini akan terus kita dorong, akan terus memacu supaya akan tercipta wisata yang memadai ya di tempat kita. Bahkan wisata religi pun tak kalah menariknya ya, khususnya di selatan. Ini setiap tahun mengalami kunjungan yang meningkat pesat. Nah, tentunya hal ini harus didorong, harus diciptakan oleh pemerintah daerah dengan peningkatan infrastruktur ke sana ya, supaya ini akan memudahkan dan juga akan memancing para investor luar yang tertarik untuk pengembangan destinasi wisata ya selanjutnya. Demikian, Bung Renaldi. Oke, Pak Muhajir, yang terakhir, apa saran dan masukan bagi pemerintah dan juga para investor untuk berinvestasi di Tabalong ini? Baik, terima kasih. Kita sangat memahami ya, tadi sangat memahami dan memaklumi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini, di mana titik berat fokus pemerintah adalah pada penanganan COVID-19. Namun ini tentunya harus diimbangi dengan pemulihan ekonomi. Jadi ini harus berjalan seimbang dan searah. Tentunya kita berharap apa yang sudah masuk di Dinas Penanaman Modal, semoga itu bisa ditindaklanjuti dan segera direalisasi. Karena ini akan mempercepat ya untuk ekonomi kita ke depan bagi masyarakat Tabalong. Ya, Kadin sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, karena kita sebagai mitra akan terus berkomitmen, akan terus memberikan masukan, dan kita akan coba berkomunikasi dengan para calon investor dari luar untuk bisa menanamkan modalnya di kabupaten kita. Demikian, Bung Renaldi. Terima kasih Bapak Muhajir selaku Ketua Kadin Tabalong sudah tergabung bersama kami. Pemirsa, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama narasumber kita yang ketiga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Terima kasih pemirsa TV Tabalong, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan berbincang bersama narasumber kita yang ketiga sebagai pengamat perkembangan investasi di Kabupaten Tabalong, Ibu Indri Sumarni. Beliau merupakan dosen akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kabupaten Tabalong atau STIA. Ibu Indri, apa kabar ya. Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung saja Ibu. Bagaimana menanggapi kondisi iklim investasi di Kabupaten Tabalong saat ini? Oh ya, kalau kita mengamati di sini yang namanya investasi yang ada di Kabupaten Tabalong, yang kita lihat pada pertama kalau kita perhatikan adanya hotel-hotel yang ada di Tabalong ya. Nah di sini sebenarnya hotel yang berbintang yang ada di kawasan daerah kita, daerah Kabupaten Tabalong yang dulunya kita berada di belakang apa namanya tadi yang kata narasumber satu Bapak Nanang, beliau mengatakan bahwa kita berada di teras belakang dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah sekarang kita berada pada teras paling depan akhirnya ya, malah kebalikannya sekarang. Nah jadi mau tidak mau kita harus menjawab semua tantangan yang ada. Nah, kalau kita cermati di Tabalong ada hotel, ada hiburan. Nah, kalau hotel berbintang sudah ada memang di daerah Tabalong. Lalu hiburan, nah ini juga mengundang pertama adalah orang-orang yang berada di luar Tabalong. Nah, selanjutnya orang-orang yang ada di dalam daerah juga ini otomatis akan terlibat langsung. Misalnya ada event-event yang diadakan di Tabalong. Nah, selanjutnya juga adanya seperti yang sudah lalu adalah adanya pertandingan olahraga. Nah, di situ juga melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, karena cabang-cabang olahraga kita juga ada mempunyai atlet-atlet ya. Nah, selanjutnya yang keempat adanya mall atau plaza. Nah, memang mall dan plaza atau swalayan ini memang sudah ada di Kabupaten Tabalong. Nah, akan tetapi tinggal di bagaimana difokuskan kira-kira swalayan ini atau pusat perbelanjaan ini bagaimana dikelola seperti ada di daerah-daerah lain. Karena apa? Kalau kita cermati di daerah seperti di Banjarmasin dan Banjarbaru saja, kalau kita amati itu kebanyakan orang-orang yang pergi ke sana adalah orang-orang yang berasal dari hulu sungai. Nah, salah satunya adalah dari Kabupaten Tabalong. Nah, apabila misalnya swalayan yang di tempat kita atau mall atau plaza itu dikelola dengan benar di sini, dikelola dengan lebih seperti halnya yang ada di Banjarbaru dan Banjarmasin misalnya, itu alangkah lebih baiknya di Tabalong ini ya. Apalagi yang di paling dekat aja seperti di daerah Amuntai. Kalau kita lihat itu di Amuntai itu kebanyakan juga kalau kita lihat dari plat mobil dan motor yang ada di sana kebanyakan dari Tabalong juga karena kebetulan berdekatan. Nah, tapi yang malah di dalam Tabalongnya sendiri itu yang gimana? Belum mungkin jadi nomor kesekian dari tujuan wisata dari masyarakat kita. Nah, selanjutnya ada lagi dari tadi sudah disebutkan dari Bapak Ketua Kadin, Bapak apa namanya, dan juga Bapak Muhajir tadi narasumber 1 dan kedua itu mengatakan bahwa sumber daya alam di Tabalong ini berlimpah dari misalnya pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Dan pusatnya itu di daerah tertentu yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, alangkah lebih indahnya nanti kalau misalnya itu difokuskan untuk di daerah
selatan misalnya khusus apa saja yang akan dikembangkan, pariwisatanya di bagian mana, kebanyakan yang kita lihat di sini pariwisatanya adalah di daerah Jaro. Nah, akan tetapi transportasi untuk kita mencapai ke sana itu seperti apa? Apakah sudah mumpuni atau bagaimana? Nah, ini merupakan PR kita bersama di sini sebenarnya. Nah, dan tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Nah, karena apa? Karena kita investasi sumber daya manusia itu kalau sumber daya alam dan lain sebagainya sudah cukup, tapi tidak didukung oleh sumber daya manusia, nah kemungkinan untuk mengelolanya itu akan tidak bisa secara maksimal nanti akhirnya. Nah, jadi di sini diharapkan untuk pengembangan sumber daya manusia itu menjadikan prioritas dari pembangunan pemerintah daerah. Nah, karena kalau kita lihat di sini indeks kualitas sumber daya manusia, terutama pada pendidikan tinggi,